Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada pertemuan ketiga. Masih membahas mengenai bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelumnya pada pertemuan pertama kita telah membahas pokok bahasannya adalah tentang kekuasaan negara. Kemudian pada pertemuan kedua kita telah membahas pokok bahasan materinya adalah lembaga kementerian negara dan non-kementerian negara. Sekarang kita akan memasuki di pertemuan ketiga, materi pokoknya adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, di pertemuan ketiga ini kita lihat peta konsepnya adalah ada 3. Hakikat sistem nilai Pancasila, implementasi Pancasila sebagai sistem nilai, dan yang nomor 3 adalah penerapan nilai-nilai dasar Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu peta konsep yang kita ingin ketahui di pertemuan ketiga. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pertemuan ketiga ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat memahami hakikat sistem nilai dalam Pancasila. Yang kedua adalah menganalisa implementasi Pancasila sebagai sistem nilai. Yang ketiga adalah menyebutkan penerapan nilai-nilai dasar Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Kemudian berikutnya kita memasuki materi pembelajarannya. Oke, pokok bahasan materi pembelajaran di bab 1 di pertemuan ketiga bagian C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada pertemuan ketiga. Lanjut kita memasuki sebuah pertanyaan. Seperti biasa, kita awali dalam sebuah pertanyaan. Deskripsikan hakikat pengertian sistem nilai. Jadi apa pengertian dari sistem nilai itu? Untuk menjawab ini kita akan bahas materi pertama, hakikat sistem nilai dalam Pancasila. A. Pengertian sistem nilai adalah sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Nah, di sini sistem nilai ini di Pancasila ada beberapa nilai itu saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Jadi pengertian sistem nilai adalah sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Oke. Yang berikutnya ada sebuah pertanyaan lagi, ya. Jelaskan makna Pancasila sebagai sistem nilai. Jadi nilai-nilai Pancasila itu dikatakan sebagai sebuah sistem nilai. Apa maknanya? Maknanya adalah konsep gagasan Pancasila, konsep atau gagasan Pancasila yang menyeluruh mengenai sesuatu nilai yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat Indonesia tentang apa yang dipandang baik untuk dijadikan pedoman hidup bangsa dan negara Indonesia. Jadi sistem nilai yang ada di dalam Pancasila itu yang terdiri dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu ada 5 nilai, merupakan satu kesatuan yang utuh yang ada dalam benak pikiran seseorang atau sekelompok orang masyarakat Indonesia tentang apa yang dianggap baik. Berarti nilai-nilai itu adalah baik, ya, untuk dijadikan pedoman hidup bagi bangsa dan negara Indonesia atau bagi masyarakat Indonesia.
Itu maknanya. Lanjut, berikutnya ada pertanyaan lagi. Ada berapa jenis nilai dalam Pancasila sebagai sistem nilai? Jawabannya adalah ada 2 jenis. Ya, kita klasifikasikan. Pengklasifikasian nilai Pancasila dalam suatu sistem nilai ada 2 jenis. Ya, nilai Pancasila itu. Yang pertama adalah nilai moral. Kita kenal dengan nilai moral Pancasila. Adalah nilai kebaikan yang ada dalam Pancasila. Yang kedua adalah nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila maksudnya adalah nilai yang paling ideal untuk diwujudkan bagi bangsa Indonesia. Jadi 5 nilai yang terkandung, 5 sila yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai nilai-nilai masing-masing, ya, yang paling baik dan ideal untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lanjut. Berikutnya, wujud Pancasila sebagai sistem nilai moral dalam kurung kebaikan dan nilai dasar dalam kurung ideal mengandung serangkaian nilai-nilai adalah nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai ideal yang ada dalam Pancasila itu, ya, dapat kita katakan ada 5. Ya. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Yang keempat adalah nilai permusyawaratan. Dan yang kelima adalah nilai sosial, keadilan sosial. Kelima wujud nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi kelima nilai ini adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang paling baik dan paling ideal untuk diwujudkan. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana bentuk implementasi Pancasila sebagai sistem nilai? Nah, pertanyaan ini kita bisa jawab, ya. Implementasi Pancasila sebagai sistem nilai, ya. Untuk mengimplementasikan Pancasila sebagai sistem nilai dapat dianalisa dalam beberapa dimensi tata nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti. Jadi ada dimensi, ya, yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu. Yang pertama adalah dimensi spiritual, dimensi kultural, dimensi institusional. Jadi dimensi spiritual itu di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai keagamaannya. Kemudian yang kedua adalah dimensi kultural. Dimensi kultural di sini adalah di dalam Pancasila itu adalah ada nilai kebudayaannya. Kebudayaan apa? Kebudayaan Indonesia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah dimensi institusional, itu adalah di dalam nilai-nilai Pancasila di atas tadi yang 5 tadi ada nilai-nilai konstitusi atau peraturan dasarnya, ya, di dalam nilai itu. Untuk lebih lanjut kita jelaskan dalam sebuah pertanyaan lagi. Jelaskan 3 dimensi tata nilai Pancasila tersebut. Nah, kita akan jelaskan ketiga dimensi tadi. A. Dimensi tata nilai dalam Pancasila. 3 dimensi tata nilai yang terkandung dalam implementasi Pancasila sebagai sistem nilai, yaitu dimensi spiritual, mengandung makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai falsafah pandangan hidup dalam hidup dan dasar negara Indonesia. Jadi sebagai falsafah dan pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Aktualisasinya tergambar dalam sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah,
Jadi bangsa Indonesia ya mengandung ya mempedomanin Pancasila, khususnya sila pertama sebagai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang-orang Indonesia wajib percaya dan patuh pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena itu adalah merupakan pandangan dan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia yang paling utama. Oke, berikutnya nomor 2. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan bagian dari nilai-nilai budaya hidup bangsa yang menjadi identitas jati diri bangsa Indonesia. Aktualisasinya tergambar dalam sila kedua dan keempat. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sila kedua ini bangsa Indonesia telah menjadikan nilai kedua ini adalah nilai yang menghargai hak asasi manusia. Ya, sama dengan nilai keempat. Nilai keempat adalah yang membedakan dengan bangsa lain. Di nilai keempat ini adalah ya demokrasinya. Kalau bangsa lain mungkin di barat terkenal dengan bangsa liberalisme, kebebasan, ya. Di Cina mungkin terkenal dengan komunisnya, tapi di Indonesia ya demokrasi Pancasilanya, yaitu yang terkenal dengan musyawarah mufakatnya. Kita kenal dengan istilah demokrasi Pancasila. Oke, berikutnya yang ketiga, dimensi institusional mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Aktualisasinya tergambar dalam sila ketiga dan sila kelima. Jadi secara aturan ya konstitusionalnya, aktualisasi dari dimensi institusional ini ada pada nilai persatuannya, sila persatuannya, dan sila keadilan sosialnya di sila ketiga dan kelima. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan bentuk implementasi dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Atau kita sebut dengan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan ya penyelenggaraan negara di Indonesia. Oke, kita akan berikan bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk implementasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan. Ya. Ini khusus untuk aparatur negara ya. Kita berikan contohnya. A. Penyelenggara pemerintahan dalam kurung ASN, aparat sipil negara, harus dapat mengetahui, memahami, dan mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ya penyelenggara negara atau ASN ya harus dapat mengetahui bunyi sila pertama itu ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Setelah dia mengetahui, dia memahami maknanya dan kemudian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai aparatur sipil negara yang baik, yang berketuhanan yang Maha Esa. B, ini contoh yang berikutnya lagi, yang B. Penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menentukan setiap kebijakan negara. Jadi dalam penyelenggaraan negara Indonesia tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menentukan kebijakan negara. Jadi jangan ditinggal ketuhanannya.
Jadi aparatur sipil negara dalam mengambil sebuah kebijakan harus berpedoman kepada prinsip-prinsip ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, berikutnya. Yang C, contoh berikutnya. Penyelenggara negara memiliki kesadaran akan hubungan dengan Sang Pencipta dalam setiap niat, gerak, dan perilaku serta perbuatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparatur sipil negara. Kemudian berikutnya yang D, dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga harus dilandasi oleh suatu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya itu harus tunduk pada aturan negara dan juga harus tunduk pada aturan Tuhan Yang Maha Esa, dan harus dia membayangkan nanti kelak di akhirat akan mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya itu. Dan yang berikutnya adalah dan lain-lain. Bisa kalian kembangkan contoh-contoh perilaku atau tindakan aparatur sipil negara dalam melaksanakan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, berikutnya nilai kemanusiaan. Contohnya adalah penerapannya, penyelenggara pemerintah ASN harus dapat mengetahui, memahami, dan mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi aparatur sipil negara yang pertama harus mengetahui bunyi sila kedua, habis itu memahami maknanya dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN, ya, aparatur sipil negara, demi mengabdi kepada bangsa dan negara. Oke, berikutnya contoh berikutnya. Penyelenggara pemerintah harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam menentukan setiap kebijakan negara. Kemudian yang C, penyelenggara pemerintahan mampu mewujudkan peradaban yang baik dengan menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi aparatur sipil negara menjadi contoh teladan yang baik untuk menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk peradaban yang baik atau kebiasaan yang baik dalam kehidupan ASN itu sendiri. Dan lain-lain, yang D dan lain-lain bisa kalian kembangkan contoh-contoh yang lain yang bisa dilaksanakan oleh aparatur sipil negara. Oke, berikutnya yang ketiga, nilai persatuan. Penyelenggara pemerintahan ASN harus dapat mengetahui, memahami, dan mengamalkan sila persatuan Indonesia. Kemudian yang B, penyelenggara pemerintahan harus menjunjung tinggi semangat pengabdian kepada negara sebagai bukti rasa nasionalismenya. Jadi ASN, ini pegawai negeri sipil harus mempunyai semangat untuk mengabdi kepada negara sebagai rasa nasionalismenya. Misalkan ditugaskan ke tempat daerah terpencil harus mau, ditugaskan di daerah yang jauh dari fasilitas-fasilitas yang memadai, harus mau sebagai abdi negara. Jangan memikirkan gajinya saja atau pangkat dan kedudukan, tapi harus dilandasi dengan semangat rasa nasionalisme untuk mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia. Oke, berikutnya yang C, penyelenggara pemerintah mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi aparatur sipil negara
sebagai aparat negara yang baik harus dapat mempersatukan bangsa dan negara Indonesia. Yang berikutnya D, penyelenggara pemerintah harus mampu menjadi teladan yang baik untuk menanamkan kecintaan kepada Indonesia dengan mencintai produk-produk dalam negeri sendiri. Jadi aparatur sipil negara harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat untuk memakai produk-produk dalam negeri sendiri. Oke, berikutnya yang E, penyelenggara pemerintahan harus mengembangkan semangat kebersamaan dalam keanekaragaman. Nah, ini aparatur sipil negara tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, bangsa, dan negara. Dia harus bisa menerima semangat kebersamaan dalam keanekaragaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang F yang berikutnya yang paling penting ini, aparatur sipil negara atau penyelenggara pemerintah harus dapat menghindari tindakan KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini harus dapat dihindari, jangan sampai dilakukan oleh aparatur sipil negara. Yang berikutnya adalah dan lain-lain, bisa kalian kembangkan, ya, contoh-contoh lainnya berikutnya. Yang keempat, nilai permusyawaratan atau kita kenal dengan nilai demokrasi musyawarah mufakatnya. Ini membedakan dengan demokrasi yang dianut oleh bangsa barat dan bangsa Cina. Kalau bangsa barat adalah menganut demokrasi liberalnya, kebebasannya, sedangkan bangsa Cina adalah bangsa Rusia juga, ya, itu menganut sistem demokrasi komunis, ya, menghalalkan segala cara. Di Indonesia tidak. Ciri khas bangsa Indonesia adalah demokrasi permusyawaratan atau demokrasi musyawarah mufakat. Oke, contohnya adalah penyelenggara pemerintah dalam kurung ASN, aparatur sipil negara, harus dapat mengetahui, memahami, dan mengamalkan sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, harus dapat memahaminya dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah contoh berikutnya B, penyelenggara pemerintahan harus menerapkan hakikat demokrasi dalam arti sesungguhnya, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan untuk golongan tertentu atau golongan penguasa saja. Ya, jadi dia, aparatur sipil negara ini, harus dapat memahami demokrasi, ya, yang hakikat demokrasi itu, ya, di hakikat demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, berikutnya yang C, penyelenggara pemerintah harus mampu memahami permusyawaratan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu mengusahakan keputusan bersama secara musyawarah dan dilaksanakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu permusyawaratan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang D, penyelenggara pemerintah harus mampu mengambil suatu keputusan kebijakan yang dilandasi kejujuran bersama. Jadi jangan ada pengambilan kebijakan itu yang udang di balik batu, hanya menguntungkan segelintir kelompok orang yang berkuasa saja, melalaikan kepentingan bersama. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau ASN itu harus mampu mengambil suatu kebijakan yang dilandasi kejujuran, ya, mendahulukan kepentingan umum dulu, baru kepentingan pribadi dan lain-lain. Berikutnya yang E adalah dan lain-lain, bisa kalian kembangkan. Berikutnya nilai yang kelima, nilai keadilan sosial. Penyelenggara pemerintah atau ASN, aparatur sipil negara, harus dapat mengetahui, memahami,
dan mengamalkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dia dapat mengetahui bunyinya, kemudian memahami maknanya dan melaksanakan ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, berikutnya yang B. Penyelenggara pemerintah harus mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti yang dinamis dan berkelanjutan. Jadi aparatur sipil negara dalam menjabat, dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus dapat tujuannya harus dapat memakmurkan seluruh rakyat Indonesia dalam arti dinamis. Dinamis ini ya mengikuti perkembangan zaman ya dan berkelanjutan. Berkelanjutan terus-menerus. Tujuannya terus-menerus. Jangan sampai putus. Oke, berikutnya. Yang C. Seluruh kekayaan alam Indonesia dipergunakan bagi kebahagiaan bersama rakyat Indonesia ya. Menurut ya potensinya masing-masing. Jadi setiap kekayaan alam yang ada di wilayah negara Indonesia itu adalah bukan untuk kebahagiaan atau kepentingan penguasa saja atau pengusaha-pengusaha saja, tapi diusahakan adalah kepentingan bersama rakyat Indonesia sesuai dengan potensinya masing-masing. Misalkan kekayaan alam yang ada di Kalimantan ada batu baranya, ya, sedangkan di Sulawesi misalkan ada hutannya, itu disesuaikan, ya, hutan dan batu bara disesuaikan. Ya, potensi alam yang ada di daerah itu untuk kemakmuran rakyatnya. Oke, berikutnya. Penyelenggara pemerintah harus dapat melindungi ini kelompok-kelompok yang lemah ya, warga masyarakat agar warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya ya. Jadi kewajiban pemerintah, aparatur sipil negara ya, memastikan perlindungan kepada warga masyarakat Indonesia ya terjamin agar dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, berikutnya. Iya. Selesai materi pertemuan ketiga di bab 1 ini. Seperti biasa, kita akhiri dengan satu uji kompetensi pengetahuan siswa ya. Ini ada 10 soal pilihan ganda yang kalian jawab dengan cepat ya. Oke, ini sesuai dengan materi yang Bapak bawakan di atas. Nomor 1. Oke. Ketemu jawabannya. Nomor 2. Iya. Ketemu jawabannya. Nomor 3. Agak panjang. Perlu pemikiran yang cermat. Oke, lanjut. Nomor 4. 3 dimensi nilai. Oke, udah ketemu jawabannya. Nomor 5. Oke, ketemu jawabannya. Nomor 6 selanjutnya. Oke, nomor 7 contohnya. Contoh aplikasi dari nilai-nilai Pancasila. Berikutnya nomor 8.
Berikutnya nomor 9. Masih dengan contoh. Berikutnya nomor 10. Ya, selesai. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya di pertemuan ketiga ini. Tugas ini sebenarnya kita akan rencanakan ada 1 kali pertemuan ya. Nah, ini akan dicatat kembali ya, materi yang Bapak bawakan di pertemuan ketiga hari ini akan dicatat kembali, digabungkan dengan di pertemuan 1 dan pertemuan kedua. Ya, kita akan rencanakan kemarin seandainya ada izin dari kepala sekolah SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara, kita adakan pertemuan tatap muka ya. Tapi masih rencana ya, masih dalam perencanaan karena kondisi Penajam Pasir Utara dalam keadaan masih belum stabil, masih tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka, maka pertemuan tugas dari portofolio ini akan dikumpulkan mungkin nanti ya pada pertemuan berikutnya ya, pada pertemuan berikutnya. Tunggu informasi selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.